Pak Buhor ada penampakan tuh di belakang. Nongkrong. Oke, sudah saya penampakan Pak Andi. rekam ya. Pak Andi penampakan. Tadi entute kali. Mati lilinya, nunggu lilin biar nggak mati. Penampakan. Kayak orang untuk kursi sih ya, kayak orang untuk kursi. Udah saya rekam ini Pak Andi. Mau direkam ya. Oke. Waregen Bu, orang datangi. Baik, kita awali dulu ya untuk ngobrol-ngobrol kita. Nanti kita lanjutkan, kita buka dulu dengan salam. Baik. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul lagi di Meet ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan Google Workspace for Education untuk hari yang ketiga, hari yang terakhir untuk Meet ya. Mudah-mudahan untuk materi yang sudah saya sampaikan hari pertama sampai hari ketiga ini bisa bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pelatihan di siang hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sesuai dengan agenda untuk hari ini, materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan Google Classroom dan Google Meet. Mungkin kita sharing saja atau ada praktek ini Bapak Ibu. Saya sampaikan. Karena mungkin sebagian besar ya insya Allah sudah menggunakan ya. Jika ada pertanyaan aja Pak. Ya, boleh. Atau mungkin saya perlu tampilkan sesuatu yang penting ya, perlu, Pak. di Google Classroom ya. Oke, saya tak buka Google Classroom. Penting aja ditawar itu. Iya. Diperkudu Pak, sing penting-penting. Iya, memang sebetulnya mungkin ada yang sudah menggunakan, ada yang belum ya, tapi memperkaya Pak. Kita coba pakai Oke, saya share screen dulu. Baik, Bapak Ibu, untuk share screen saya menggunakan tab ya. Jadi kalau bedanya antara share screen, ini ada 3 tampilan untuk share screen. Yang pertama seluruh layar Anda, kemudian jendela, kemudian tab. Kalau seluruh layar Anda berarti apa yang kita lakukan di tampilan komputer narasumber itu nanti akan terlihat semuanya ya. Baik nanti pas pindah ke tab 1 ke tab 2 atau Windows 1 ke Windows 2 nanti akan terlihat semua oleh di presentasi ini ya. Kemudian kalau untuk jendela ini coba saya klik dulu seperti ini. Untuk ini seluruh layar kemarin sudah saya sampaikan kalau kita bagikan ya, maka gambarnya akan mirroring. Jadi nanti akan ke belakang ya. Itu banyak gambar bayangan. Nah, bayangan ya, mirror ya, bayangan. Sampai kecil sekali. Unik ya, bagus ya kayaknya ya. Ya. Nah, untuk mengatasi ini nanti Bapak Ibu tinggal melakukan klik pin ini. Kita posisikan ini sebagai layar utama.
ya di gambar kita. Kalau diklik maka akan muncul gambar utama pembicara ya. Nah, ini penggunaan dari seluruh layar. Kemudian yang kedua ada jendela. Kalau jendela itu berarti nanti di jendela-jendela yang atau yang diaktifkan ya, aplikasi atau apa yang diaktifkan akan muncul semuanya. Ini enggak kelihatan ya Bapak Ibu. Bentar. Saya share screen seluruh layar dulu. Biar nanti ya ini Bapak Ibu, saya geser dulu ini. Nah, tidak bisa ya presentasi ke presentasi. Ya, tutup dulu. Ya mungkin sudah pernah mencoba ya jendela. Ya. Itu berarti kalau diklik nanti ada yang aktif. Banyak yang aktif kalau sudah pernah buka. Misalkan ketika mau presentasi tentang PowerPoint-nya dibuka dulu ya. Ya, sip. Atau misalkan slide juga bisa, nanti klik kanan dulu ya. Baru nanti munculkan ke tab selanjutnya, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Hai, Pak. Kita ingin memunculkan misalkan ini drive bersama ya. Kalau misalnya kita ingin presentasi tapi menggunakan window atau jendela, nanti sebelumnya kita klik kanan dulu ini, kemudian pindahkan ke tab jendela lain. Nah ini kalau misalkan ada Chrome browser yang sudah pernah dibuka lagi, ada 2 browser ya. Di sini saya ada 2. Nih, yang 1 2 ada 2 ya. Jadi misalkan kita mau pindahkan ke tab jendela lain atau jendela baru, tinggal kita pilih saja. Jangan kita pilih ke ini. Nah, jadi nanti pada saat kita menggunakan presentasi dengan jendela, ya, nanti kita tinggal klik saja di jendela yang tadi ya, yang Google Drive tadi. Jendela. Ya, jendela. Nah, window ya, bahasa kerennya window, tapi bahasa Indonesianya jendela ya. Ya udah, kita ikuti saja. Ya. Nah, itu yang muncul di Bapak Ibu itu kan adalah Google Drive ya. Sudah, ya itu saya menggunakan window lain ya. Yang tadi sudah saya buka. Ini pakai, nah seperti ini. Kemudian satu lagi yang tab itu pun biasanya lebih bagus digunakan pada saat kita menggunakan video atau YouTube. Misalkan kita gunakan tab, nanti pilih yang menggunakan untuk video ya, itu lebih bagus. Oke, saya coba untuk presentasi ini menggunakan jendela ya. Hasil layar kan 2 pertemuan kemarin saya pakai seluruh layar semua. Kita masuk ke Meet dulu atau Google Classroom? Meet dulu Pak. Meet dulu ya, ini ya yang kita Ya, sedang langsungkan ya. Ya. Oke, untuk Google Meet Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada tampilan saya agak beda ya ini ya. Kelihatan ya warna kuning ya? Bentar. Kelihatan. Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Warna kuning? Warna oranye. Yang mananya Pak? Tampilan ikon-ikonnya. Oh iya, kelas Iya, kelihatan. Oren. Iya.
7 Kelas orang. 7. Kelas 7 oranye. Kelas 8 biru. Ya. Bentar, saya matikan dulu. Dari Pak Kobar peteng kabeh, Pak. Buta warna berarti. Coba, karena ini Meet ya, jadi saya pakai seluruh layar saja biar apa yang tampil di layar saya bisa terlihat oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, wis full, Pak. Full. Nah, seperti ini. Nih, tampilan saya kan agak beda. Biasanya kan warnanya hitam ya. Nah, ini tampilannya warna oranye. Keren ya. Ya, jadi nanti bisa maaf. Tambahkan add-ons sebetulnya. Jadi saya menambahkan add-ons untuk memberikan warna apa. Ini bisa diubah warna biru, warna hijau, ya. Bisa. Kebetulan saya pakainya warna oranye ini seperti ini. Nah, pada tampilan ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang pertama adalah untuk detail dari Meet kita. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Meet itu ada, ketika kita menggunakan Google Meet itu ada 2 link atau kode, ya. Itu bisa dilihat di sini di detail rapat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan F4 sampai GCM itu judul rapat hanya dapat digunakan di dalam kementerian. Ya, jadi ini hanya digunakan untuk akun belajar.id. Kalau yang tidak menggunakan akun belajar.id, maka kita perlu menambahkan link ini. Jadi siswa yang belum menggunakan belajar.id, kita kopikan ini. Jadi ketika kita menggunakan Google Meet, kita bisa membagi 2 kode ini. Ya. Jadi kode yang pertama itu otomatis untuk yang SMP, dia akan langsung otomatis gabung. Dan yang di bawahnya untuk yang non SMP, di luar SMP. Kementerian. Ya, di luar kementerian. Seperti itu. Nah, untuk kementerian juga itu tergantung dari levelnya. Kalau SD juga dianggap di luar. Ya, SD, SMP, ya, SMA kadang dianggap di luar. Ya, jadi harus kita perhatikan. Itu yang terkait dengan kode Meet ya. Kalau misalnya salin info akses bisa kita bagikan juga, tapi terlalu banyak nanti. Ini semuanya akan muncul ke kopian ya. Tapi kita tinggal copy ini saja. Ya. Lock, kemudian klik kanan, kemudian salin. Ya. Nah, nanti ini bisa digunakan untuk siswa yang masih menggunakan akun pribadi atau di luar kementerian. Nah, itu terkait dengan detail rapat. Kemudian yang ini tampilan untuk semua orang. Ini kita bisa melihat yang aktif siapa saja atau yang bergabung. Di sini ada tertulis 30, berarti ada 30 yang tergabung ke dalam Google Meet. Kemudian ini untuk membisukan semua. Jadi memang kekurangan Google Meet ini kita harus sering-sering mengklik ini. Kalau misalnya semuanya membuka ya terbuka. Ya beda dengan Zoom. Kalau Zoom itu biasanya ada yang bisa untuk mematikan semua. Jadi selama tidak diizinkan oleh ini pengelola ya tidak akan bisa membuka suaranya ya. Kemudian ini tambahkan orang, ini untuk menambahkan orang ya, nanti kita tinggal masukkan emailnya saja ya, untuk mengundang. Kemudian ini untuk kontrol penyelenggara. Di sini kita bisa menyeting ya. Misalkan siapa saja bisa membagikan layar. Kalau ini aktif berarti Bapak Ibu semua pada saat meeting ini bisa berbagi layar ya. Siswa juga bisa ya, nanti membagikan layarnya bisa ya. Karena itu kita perlu menonaktifkan ini.
Jadi ketika pembelajaran berlangsung, siswa tidak bisa membagikan layarnya. Ya. Hanya kita saja sebagai pengelola yang bisa berbagi layar. Kemudian ini kirim pesan chat, ya. Ini juga untuk ini ya, chat dengan semua orang. Kalau aktif berarti kita bisa melakukan dialog di sini ya. Kita bisa berinteraksi dengan siswa ya. Di sini ya untuk pesan. Misalkan selamat datang. Selamat datang. Selamat bergabung. Nah ini untuk chat ya. Nah kalau misalkan kita ingin melihat keseluruhan setelan penyelenggara, kita bisa klik di sini. Nah ini ada setelan ya. Apa saja misalkan di sini akses cepat. Jika dinonaktifkan maka penyelenggara harus bergabung terlebih dahulu. Hanya orang yang diundang penyelenggara yang dapat bergabung tanpa perlu konfirmasi. Dan siapa saja harus meminta izin bergabung termasuk pengguna yang bergabung melalui telepon. Ya, orang lain tidak dapat bergabung secara anonim. Jadi harus ada email ya, ada data namanya. Kalau tidak login di Google ya tidak bisa bergabung. Dan hanya penyelenggara yang dapat melakukan panggilan keluar rapat. Nah ini kalau misalkan ini diklik ya maka hanya penyelenggara yang bisa melakukan panggilan keluar rapat. Kalau yang ini tadi sudah bagikan layar dan kirim pesan chat, jadi hanya ini saja ya untuk kontrol penyelenggara. Kalau video ini hanya untuk setting video, kemudian audio untuk setting audio atau mikrofon. Baik, ini untuk ikon orang atau tampilkan semua orang. Kemudian ini untuk chat tadi sudah. Kemudian aktivitas. Nah, aktivitas ini ada papan tulis virtual. Kemudian ada rekaman. Ya. Ini tadi sudah proses rekaman, maka kalau diklik ada ikon tombol ya, berhenti merekam. Kalau belum merekam nanti mulai merekam. Untuk papan tulis virtual, ini bisa diklik di sini ya. Kemudian di sini bisa klik mulai papan tulis baru. Ini ada dua ya, kita bisa menggunakan ini atau bisa juga menggunakan di sini. Ya, jadi ada dua. Klik dari menu ini, opsi lainnya, kemudian pilih papan tulis virtual. Atau bisa dari tadi ya, ini papan tulis virtual aktivitas, ini. Klik aktivitas, kemudian klik papan tulis virtual, kemudian klik mulai papan tulis virtual. Atau misalkan kalau kita pernah membuat ya, membuat Jamboard ini, papan tulis virtual ini Di drive. ya, otomatis akan tersimpan di drive. Mau kita gunakan lagi, nanti kita bisa pilih dari drive. Ya, nanti bisa kita gunakan lagi. Nah, ini beberapa orang memerlukan akses ke file ini, bagikan dengan 7 orang. Nah, ini untuk membagikan langsung, jadi bisa untuk membagikan langsung. Nah, dari sini. Kalau tidak ya pakai link yang ada, kemudian kita bagikan ke siswa. Nah, bagaimana kalau misalkan siswa itu menggunakan HP? Kalau misalnya siswa menggunakan HP, otomatis siswa juga harus menginstal dulu ya Jamboard. Ya. Nah ini posisi Jamboardnya. Tadi hanya beberapa yang gabung ya, hanya 7 ya. Dibagi dengan 7. Coba saya linknya saya kirim cara membuat link ya.
menampilkan link, nanti di sini diklik. Ini saya terlalu cepat enggak Bapak Ibu? Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah ini kalau misalkan sudah membuka file Jamboard, nanti di sini akan muncul. Ya, ketika mulai papan tulis ini, klik ini diklik, sudah pernah terbuka. Pada saat lifetime ini, ya real time ini nanti filenya akan terlihat di sini. Dan nanti otomatis akan tersimpan di drive kita. Ya. Ya, Pak. Nah itu di apa Jamboard itu kan ada kodenya, itu berarti itu maksudnya link yang bisa dibagi untuk anak. Iya. Ini ya saya buka lagi ya tadi ya yang sudah saya buka. Nah di sini kan ada berbagi, ya bagikan. Nah kalau tadi kan hanya ada 7 yang sudah memiliki akses, ada Bu In, ada Pak Zam ya dan lain sebagainya. Ini bisa diarahkan itu dibagikan dengan 7 orang. Hanya nanti kalau misalkan kita mau menambahkan, klik bagikan, ya. Aduh, klik bagikan, kemudian klik SMP. Kemudian pengakses lihat saja ini kita ganti editor. Sudah selesai, ini sudah editor. Nah ini untuk akses ya. Kalau seperti ini berarti hanya yang akun belajar.id saja yang bisa bergabung di ini ya, Jamboard ini. Kalau misalkan semuanya bisa, kita klik saja nih, siapa saja yang memiliki link. Klik link. Tadi misalnya Bu Kartika ya, tidak menggunakan link ini, coba Bu Kartika nanti bisa gabung ke sini apa tidak. Kemudian klik salin link, kemudian klik selesai. Nanti link ini kita kirimkan ke WA atau ke chat. Misalkan kita kirim ke chat. Otomatis ya, itu sudah di chat itu muncul. Ya. Ulangi apanya Pak? Mulai dari awal dari mana? Ini Pak Gofar ini. Ada makhluk halus, Bu. Iya di samping saya ini Bu, pembisik. Katanya harus diulangi dari awal. Betul. Biar paham. Oke, mulai dari Jamboard ya Bu ya. Ya Pak. Nah, saya tutup dulu. Untuk membuka Jamboard bisa ada 2 cara, 3 malah ya. Ya, 3. Tapi ini kita 2 saja. Pertama, klik opsi lainnya ini, tanda titik 3 vertikal ini. Klik di sini. Kemudian klik papan tulis virtual. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, di aktivitas. Di kanan bawah itu ya. Ada I itu detail, ini selalu tampilkan semua orang, kemudian chat dengan semua orang, di sini aktivitas. Klik di aktivitas, kemudian paling atas ini ada tulisan papan tulis virtual ya, atau Jamboard. Ini papan tulis virtual Jamboard. Dan diklik, ya kita klik. Kalau pada tadi sudah membuat, real time-nya sudah membuat, maka otomatis ini sudah ada ya. Sudah ada di sini ya kodenya ya. Sama ini juga sama ya. Kalau belum pernah membuat, klik mulai papan tulis baru kalau belum pernah membuat ya. Kalau tadi kan saya sudah membuka 2 kali ini ya, maka akan muncul di sini file Jamboard-nya ya. Tapi kalau belum pernah membuat, klik mulai papan tulis baru. Karena kita gunakan yang tadi ya, ini sama. Klik. Saya mau lihat yang sudah bergabung siapa saja. Baru Bu Amurti. Coba Bapak Ibu, saya tunggu.
Kira ya. Ya. Nanti gunakan sticky note Ya. 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 Nah, Pak Hidayat sudah masuk. Coba kita coba praktek. Sticky note ini diklik. Kemudian ketikkan nama Bapak Ibu. Ngetik ini. Boleh. Saya pakai warna hijau. Enggak pink untuk Pak itu Bu In. Oke, silakan Bu Amurti, Pak Hidayat, Pak Budi, gunakan sticky note. Kemudian tulis Dijemput namanya. masing-masing, Pak. Berarti dijemput masing-masing ya, Pak? Iya, jemput masing-masing. Yang tampil di situ udah dibukakan. Kemudian diklik sticky note. Kemudian tuliskan nama masing-masing. Nah, saya tunggu sekitar 3 menit. Sticky note, mana sticky note? Ini. Ya, selamat Pak Aris. Silakan Pak Aris buat nama pakai sticky note. Warnanya boleh beda-beda, nanti silakan pilih. Masih ingat ya caranya ya? Pakai sticky note dulu. Sticky note. Ini. Orange misalnya, terus Ini. Ya, terus ketik nama. ketik Pak, hasilnya dilihat Pak Agus enggak? Nanti terlihat. Saya sudah membuat tapi terlihat enggak, Pak? Belum. Oh, Aku caranya nggak bisa ngetik ya, Pak. Nah, Pak Budi Rajo ini udah. Aku bisa urat-urat ya, bisa ngetik. Pakai yang ini, Ibu. Saya udah bisa belum, Pak? Bukan yang di atas. Kalau di atas itu pena, yang di bawah itu hapus, eraser, yang yang dipilih untuk menggeser-geser, yang ini sticky note, ini untuk kartu-kartu ya, catatan, dan yang ini untuk gambar, ini untuk lingkaran, ini untuk paragraf, menghapus pakainya ini, yang kedua, ikon yang kedua Ibu. Pak Agus, mohon maaf Pak Agus. Nggih. Saya kok aksesnya ditolak ya, kan saya ngeklik itu ya yang alamat jambotnya, kok minta akses. Minta akses, padahal semuanya aja ya. Bentar, saya cek lagi Ibu. Bentar, saya cek ini ada. Ini saya hapus dulu, hapus dulu. Masuk. Gimana Ibu? Ini sudah bisa? Belum bisa, permintaan terkirim akan mendapatkan email yang memberitahu jika file tersebut dibagikan dengan Anda, bunyinya begitu. Bentar, tak cek dulu. Padahal pakai itu ya Bu ya? Belajar Pakai ID. Apa? Belajar ID ya? install Jamrud dulu. Ini pakai Nggak usah, laptop. kalau laptop nggak usah. Nanti coba apa lagi? Kalau HP Jamrud ya. Ya, saya kirimkan lagi. Ini yang sudah masuk, Bu Ani sudah masuk. Bu Nur udah, Pak? Bu Nur, iya Bu, belum masuk ya. Aku sudah ya, Pak, aku sudah. Pak Hidayat, Pak Aris, Bu ini aku tutup. Digeser pakai akun ini. Ada yang menutup ya. Mantap Ibu. Ini siapa saja sudah memiliki link, sudah saya share. Bagus kok, aku nggak bisa ngetik kok. Nggak bisa. Pakai sticky. Pakai sticky note Bu. Ini di yang di tengah ini pena, di atas tuh pena itu untuk orat-oret. Ini hapus, ini pilih, ini sticky note pakai ini. Oh ya, bentar. Nanti untuk menggeser pakainya ini, diklik di sini, kemudian nanti saya geser biar rapi. Oh, ya.
Nah, buat ini. Pak Budi salah warna tuh. Pak Budi Jadi robotnya Ayo, yang lain coba geser ke samping. Ini sudah diambil Bu In. Nah, Abu dua dapat Budi. coy. Sing dua Geser. dapat. Dirapikan Pak Abu di sebelah kanan. Yang lainnya juga. Setelah membuat mengetik kemudian diterapkan. Nah, ya bagus. gimana sih? Pakai ini. Itu jangan pakai pena. Itu Pak Abu pakai pena. Ya. Ini ada arahkan. Yang di atas itu pena. Pena itu untuk oratoret atau menulis. Untuk ya. Kemudian yang ini kalau hapus jangan klik ini. Nanti bisa untuk hapus ya. Kemudian ini pilih ini stick note. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau diklik muncul nanti ketik namanya. Misalkan Pak Gofar nih. Gofar. Ya, aku ditolak terus sudah 2 kali minta akses terus Agus. Bisa nih ya. Satu lagi enggak bisa rujuk kok, Bu. Bentar Ibu, bisa nih padahal ini sudah linknya sudah public web. Itu ada Bu ini. Ini nah, Nih kayaknya enggak nih, kayaknya tidak ada. Ya ini. bisa. Buen, Ya ini udah. bisa Bu ini. Ya nih. Ya bisa nih. Ya, Udah ya. mulai muncul jambornya. Aku ini sing tiba mau, Bu. Kemudian kalau untuk mengedit nanti bisa 3 ini ya. Di atas nanti edit. Nanti misalkan mau diganti warna pink ya, nanti tinggal seperti ini. Pak Agus, Ya. Gimana Ibu? munculnya ini ya Pak Agus. Apa namanya? Nama-nama anak malahan nih Pak Agus. Nama Jadi, anak-anak. share with people and groups itu malah munculnya nama-nama anak. Nanti masuknya ke apa ya? Kelas. Iya, masuknya ke lab Iya, masuknya ke kelas. prinsipal. Coba yang link yang saya bagikan di chat tadi diklik. Ya, bentar. Kalau di HP itu fasilitasnya malah ada merubah oret-oretan menjadi karakter. Misalkan kita nulis Pak Agus, Ya. aku sendirian. Malah 2 kali. Jambornya keluar tapi sendirian, nggak ada temennya. Oh, salah alamat, Bu. alamat. Yang tadi link yang dari Pak Agus tak klik keluar jambor, cuman aku sendirian, nggak ada yang tulisan tadi punya teman-teman. Link jambornya di bagus. Link jambornya. Oke. Saya klik publik. Bentar, Bagus, Bu. tanya bagus. Saya klik salin link. Klik selesai. Dengan siapa saja yang memiliki link ya sebagai editor. Kalau tidak ya nanti bisa saya tambahkan dengan email. Pak Agus tanya. Otomatis sih kalau misalnya saya sudah nyalin otomatis akan muncul seperti ini. Langsung saja klik yang di atas. Kalau klik di atas nanti akan muncul. Linknya mana Pak Agus? Bisa, Bapak Ibu? Aku kok nggak ada linknya ini. Ini link yang terakhir, coba. Pak Agus itu kita nggak tahu ya Bikinnya. siapa yang nulis-nulis tuh nggak tahu ya.
Bisa, kita bisa tahu. Bisa Tahu dari nama yang di atas itu, tapi yang pas saat nulis Nah ini Mas Agus bisa nih. Nah, ini baru gabung ya. Kenapa tadi enggak ya? Ya, untuk informasi itu iya tidak tahu ya, tidak ada. Bagus. Untuk menggeser bisa pakai ini tanda panah. Ya. Ini aku gimana? layarnya sudah ada, layarnya sudah ada kayak gini terus gimana sih Pak? Linknya mana sih? Yang di chat nggak tahu. Ini kayak gini masih kosong aku. layarnya kayak gini kayak apa nggak bisa lihat. Iya. Ini bagus semua kosong. Kayak gini. Hah? Oh, ini nih malah. Dari gambar. Ini tampilkan gambar ada. Ya, Kalau mau pindah lagi buat frame baru ya nanti klik tanda panah ini. Nah, ini frame baru ya. Silakan mau membuat berkreasi di masing-masing frame silakan ya, untuk ini buat frame frame baru. Terus gimana Pak? Ya silakan. Ada frame. Namakan gambar juga boleh. Misalnya lingkaran silakan ya. Terus Kita menggunakan fasilitas ini silakan. Misalkan warna ke atas. Nah, Bu Jayatri ini sudah bergabung. Silakan gunakan mau nulis di mana. Untuk halaman pertama, frame pertama, nama saja ya. Gambar-gambar nanti frame kedua, kamu berkreasi. Ya. Ini malah dihapus. Apa memang? Lu hapus frame yang makan hapus semua. Awang ya. Abu ya biasanya Pak Abu ya. kenapa itu? Ada hapus frame di frame Dikeluarkan dengan tidak hormat. Babu dikeluarkan dengan tidak hormat. Sayang di sini tidak ada fasilitas history. Iya. Kalau story pasti Pabu. Yakin, saya yakin. Terus kenapa yang tadi bisa, ya tidak bisa sekarang bisa. Babu wujud. Wah, Buri udah. Kenapa Bu? Kan dan saya nggak link bagus yang kamu lebih bilang itu kok bisa bedanya. Digeser-geser. Link yang pertama kemungkinan itu belum saya share itu ya. Itu nih. Tapi sebenarnya nggak masalah kalau sudah share semuanya ya bisa. Tapi bisa akses di tol pertama. Oh iya itu berarti kayaknya yang pertama itu belum saya share ini ya. Belum untuk semuanya 1.000 orang. Ya. Gunakan paling bawah berarti. Laptop, kamu gambar masjid. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Saya menggunakan Jamboard ini ya. Memang Kaitannya dengan anak gimana Pak? di sini untuk anak-anak itu bisa menggunakan Jamboard juga, tapi anak-anak harus menginstal. Itu di Play Store ada Jamboard ya. Jadi anak harus menginstal dulu, setelah itu nanti linknya diklik maka Jamboardnya akan terbuka. Jadi memang harus anak-anak harus menginstal Jamboard itu sekitar 23 mega atau berapa? Enggak lebih 50 mega. Kalau tidak diinstal berarti hanya nyawang saja Pak. Tidak bisa bergabung. Iya, tidak bisa berinteraksinya tidak ada. Tidak bisa berinteraksi yang menggunakan Jamboard ini. Jare Pak Dayat pengen nyawang kayak bumbu ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, ini berarti yang ada kemana? Nah, ini muncul lagi. Nah, ini muncul lagi. Tadi kenapa? Oh, di Ando ya. Ya, bisa. Urungkan nanti. Nah, ini kalau ini misalkan
untuk frame pertama ini hanya kotak berisi nama. Kalau untuk gambar-gambar di frame kedua ya, Bapak Ibu, bandel-bandel nih Bapak Ibu ya. Instruksinya nggak didengarkan. Untuk yang untuk yang gambar dihapus, silakan gunakan frame yang kedua. Ya, untuk frame pertama ini untuk nama. Ya, kita latihan biar nanti mengkondisikan ya, peserta didik kita. Ya, silakan untuk yang frame pertama tulis nama dulu. Frame kedua mungkin baru mulai pembelajaran, misalkan menggunakan rumus ya, silakan ya. Ini digunakan untuk kayak seperti absensi yang bisa menggunakan Jamboard ini siapa saja. Jadi yang misalnya frame 2 ini baru misalkan kita membuat pembelajaran, misalkan memang agak susah sih. Tapi kalau di HP malah ada fasilitas untuk bisa mengubah huruf ini menjadi huruf seperti ketikan. Saya cari di sini kayaknya belum ada. Kalau teks sendiri sih, Pak? Hah? Kalau textbook? Textbook ini untuk paragraf. Kayak Bu Cahyati ini pakai textbook apa bukan ini? Bentar, ya saya. Kayaknya pakai Bu Cahyati mana? Oh, di frame berapa Bu Cahyati? Ini Pak di ini tadi di Jamboard yang jenengan bagi itu. Oh iya. Iya. Ini untuk itu pakainya textbook ya? Kotak teks. Iya, textbook. Iya. Beda soalnya. Jadi textbook itu bisa untuk paragraf. Misalkan kita buka di yang kedua, ya. Itu di copy, menerima kopian enggak Pak dari Word, misalkan kita pindahkan biar tidak terlalu lama nulis. Bisa. Oh. Tapi harus copy ya. Iya, copy. Harus copy bisa. Caranya Pak? Caranya misalkan ambil dari Word. Lambat ya. Hang. Nanti dikopikan aja. Ini kalau anak pakai laptop nggak usah install berarti Pak? Tidak usah. Kalau pakai laptop, pakai komputer itu tidak perlu install. Oh, Pak Agus lagi ngadu library, gimana Pak Agus? Hah? Itu teleponku mati. Library mati. Apa ya? Udah punya aku ya, aku tadi. Nah, udah. Tanya. Nah, ini tadi kalau untuk mengecek siapa yang melakukan ini semua ada historinya. Saya baru kelihatan ini di sini ternyata ada history. Klik di sini lihat history versi. Oh. Nanti kita akan tahu siapa pelaku-pelakunya. Iya, siapa pelaku-pelakunya. Ya, ini versi sekarang, ini versi awal. Nanti yang ngobrak-abrik kelihatan ya. Iya. Yang menghilangkan punya orang lain, menghapus, terkonek. Tulisan bagus. Pak yang mengobrek kayaknya. Ngobrak apa? Oke, jadi ini ya di historinya. Mata ya bagus. Kemudian di sini di menu ini tindakan lainnya ada ganti nama. Jadi ini untuk mengubah nama filenya. Nah, nama file ini kita misalkan kita beri nama latihan Jamboard.
Save as-nya di mana, Pak? Tadi di otomatis. Oh, Oke, nah ini latihan Jamboard. Ya, nama akan berubah jadi filenya namanya latihan Jamboard. itu Kemudian yang ya, bisa memberi nama hanya Pak Agus saja, Pak peserta juga bisa. editor bisa. Ayo menghapus saja tadi bisa kok. Oh. Iya, iya. Kalau editor itu berarti semuanya sudah bisa ya. Aksesnya ada aksesnya cuma 3 sih, hanya melihat saja, memberi komentar sama itu editor. Ya kalau edit itu ya semuanya mau otak-atik ya bisa ya. Tadi lewatnya mana Pak? Save as-nya Pak? Yang ini tindakan lainnya di kanan atas yang dibagikan itu, klik, nanti ada ganti nama. Tindakan lainnya mana Pak? Oh ini. Yang di atas kanan atas itu 3 titik di sebelah bagikan. Iya, iya, iya. Nah, ini ganti nama. Kalau ini untuk mendownload sebagai PDF. Jadi file Jamboard kita yang sudah kita buat. Misalkan untuk siswa nanti kita halaman pertama, frame pertama itu untuk nama-nama semua. Untuk mengetahui siswa yang hadir yang bisa menggunakan Jamboard itu siapa saja. Itu frame yang pertama. Frame yang kedua nanti berupa text box ya. Untuk apa? Memberikan misalkan ide atau saran atau apa ya, teks frame yang selanjutnya apa. Nanti kalau sudah selesai bisa di-download sebagai PDF atau bisa disimpan sebagai frame ya, masing-masing frame itu bisa disimpan jadi sebagai gambar ya. Nanti akan tersimpan di Google Drive. Latihan silat. Latihan ini Pak Abu ya. Pak Abu. Iya, tukang obrak sama abrik ada di sini. Obrak abrik Pak Abu. Kemudian untuk menghapus, buat salinan untuk membuat salinan. Kemudian dapat bantuan ini untuk ketika kita ada hal yang tidak tahu, kita bisa klik dapat bantuan. Jadi nanti akan terhubung ke support Google. Nanti di situ akan ada tentang Jamboard, bagaimana pengolahan Jamboard dan lain sebagainya ya, penggunaan dan lain sebagainya. Bukan bantuan karena dampak PPKM ya Pak ya? Iya, bukan bantuan kota Pak ya. Maaf Pak. Tadi Pak Bambang Pak tanya aplikasi apa yang bisa menjadikan kota tambah. Saya jawab langsung aja ke itu Telkomsel sana ya. Nanti pakai hotspot itu otomatis itu nggak perlu kota. Yang nebeng ke hotspotnya Telkomsel itu. Sambung dengan rumah. Kalau galeri ya nggak bisa. Oke, begitu Bapak Ibu untuk Jamboard. Kira-kira sudah bisa ya Bapak Ibu. Ini juga untuk histori juga kita bisa beri nama sih ya. Misalkan pertemuan hari ini ya, kita beri nama. Jangan versi ini kita beri nama latihan silat ya. Pertama. Latihan silat. Misalkan yang ini diberi nama editan pertama. Jadi misalnya kalau kita gunakan Jamboard ini untuk pertemuan selanjutnya, kita bisa langsung tulis misalkan hari kedua. Ya. Misalnya kita mau menampilkan yang ini, pulihkan versi ini, maka yang terlihat adalah versi yang kosong. Ya, yang masih kosong, yang belum ada. Lembar kedua ya Pak, tapi filenya sama. Enggak, ini waktu Bapak Ibu belum memberikan inputan, masih pertama kali saya membuka itu masih kosong. Ya, masih kosong. Baru menambahkan ada 3 frame tapi masih kosong. Nanti kalau misalkan mau yang terakhir, nanti tinggal klik history ya. Kita pilih yang ini tadi yang rame,
kita pulihkan yang ini, nanti akan muncul lagi. Oh. Ya, seperti itu. Tapi judul nggak hilang ya, Pak? Judul masih sama. Kalau baca judul saya jadi ketawa. Silat tuh. Sudah Terus begitu berarti ya. anak-anak bisa membuat apa itu tadi? Jamboard, ya. Sendiri, terus dia misalnya disuruh berkreasi sendiri-sendiri di situ bisa ya Pak. Tapi nanti terus numpuk-numpuk banyak di file kita. Nanti begini Bapak Ibu, kita bisa meminta kepada siswa untuk membuka Jamboard ini. Nanti masing-masing siswa itu menambahkan frame. Misalnya frame pertama untuk nomor absen 1, frame kedua untuk absen 2, frame ketiga untuk absen 3, dan seterusnya. Jadi ada 31 frame, frame pertama untuk absen, frame kedua untuk berarti anak masing-masing satu anak ya per frame. Terus silakan anak mau menyampaikan apa, membuat apa, berkreasi apa. Nanti kita tinggal lihat saja ya. Seperti itu. Nah kalau absen itu nulis apa maksudnya? Kalau di Google Form kan ngisi ya. Kalau ini membuat absennya seperti ini Bu. Ya, kotak-kotak ini pakai note ini, sticky note ini. Jadi kita tahu oh yang ada nih siapa saja yang anak atau anak-anak yang ikut gabung di sini seperti itu. Jadi nanti baru frame kedua anak-anak bisa menggunakan untuk yang lain. Kalau saran saya sih ya frame pertama kita buat untuk absen, maksudnya absen kegiatan di Jamboard ini. Misalkan untuk pembelajaran selanjutnya baru misalnya Ibu mau menerangkan atau Bapak Ibu menggunakan ini untuk oret-oret ya silakan. Ya. Kalau misalkan untuk bahasa Indonesia, nah ini bisa digunakan untuk membuat puisi ya. Ini untuk jadwal ya. Untuk absen, untuk yang frame kedua dan seterusnya anak-anak suruh membuat puisi sesuai dengan nomor absennya masing-masing. Ya. Jadi yang di sini misalkan nomor absen 1 buat puisi, tugas puisi. Silakan buat puisi. Waktu misalkan 30 menit ya untuk pembelajaran 1 jam. Kita biarkan saja anak membuat puisi di sini. Ya, seperti itu. Kalau untuk curhat nggak cocok ya Pak, kebaca orang ya Pak? Kalau iya, kalau itu kebaca orang. Bisa untuk lembar kerja anak juga nggak Pak? Ya bisa memang, bisa untuk lembar kerja anak, tapi ada anak iseng repotnya di situ. Iya, bisa dicoret-coret Iya, bisa dihapus, bisa diapa, ya memang. Kalau untuk lembar kerja anak sebaiknya nanti kita gunakan itu saja. Dokumen yang salinan atau nanti siswa diminta untuk membuat ini saja, klik ya. Buat salinan. Lebih aman ya Pak. Nanti, iya, jadi nanti membuat salinan masing-masing ya. Membuat salinan otomatis ke salinan. Nanti misalkan aja latihan silat kan ya, latihan. Ngirimkannya otomatis di-share ke gurunya kayak gitu, Pak? Ya, nanti tinggal dibagikan ke guru. Ya, dikirim ke guru. Lah itu anak-anak yang belum pada tahu ya, Pak. Ya, nanti pas saat meeting nanti disampaikan aja untuk berbagi. Nanti ketikan email dari gurunya. Gurunya, ya. Misalkan ini ya. Menyerahkan gitu ya. Bentar, setelah membuka ini. Iya. Nah, ini kan kosong. Iya. Ya. Ini karena salinan, berarti tidak ada satupun yang bisa mengakses di sini. Karena sudah punya kita sendiri, ya. Punya saya sendiri. Nah, ini pribadi, aksesnya masih pribadi. Nanti kalau sudah siswa mengerjakan semua selesai, ya, kemudian disimpan. Ini nanti namanya, ya. Klik di sini, kemudian ketik nama, misalkan tugas 1. Tugas 1 nama. Oke. Syukur. Ya. Nah, ini baru nanti setelah selesai anak membagikan, klik bagikan. Nanti masukkan emailnya. Iya. Emailnya guru yang mengajar, nanti sampaikan saja emailnya siapa. Dan
kirimkan ke Pak Hidayat. Klik. Itu tadi aksesnya sebagai editor. Kalau misalkan siswanya ingin melihat saja, nanti tinggal akses melihat saja. Nah, seperti itu. Baik. Pak Agus, misalnya ya. Pak Agus, ini kan kalau kelas 7 barangkali tetap ada yang tadi disampaikan Bu Isa, udah ada IT nggih, itu berarti akan tertolong. Lah kalau yang untuk kelas 8 dan 9, mungkin kan ada pelajaran prakarya, apalah gitu ya, yang diajar Pak Andi, Pak Agus, dan Pak Radis. Nah itu biar kita itu tidak harus menerangkan tiap kali meeting kayak gini, mungkin lebih tepat masuk ke dalam itu materi Pak Agus. Iya, mungkin bisa, iya. Masukan yang bagus Ibu. Jadi memang saya juga kepikiran apakah nanti di pelajaran TIK atau informatika itu langsung praktekan ini dulu ke anak. Jadi ketika untuk pelajaran yang lain anak sudah terbiasa. Ya memang itu juga sudah masuk ke rencana tapi belum dipraktekkan Ibu. Tapi masukan yang bagus Ibu, nanti bisa pada saat ada meeting nanti saya coba masukkan ke materi ini. Sip. Iya. Untuk kayak misalkan pengiriman tugas dan lain sebagainya itu anak masih pada bingung. Ya kayak Google Classroom ngirim tugas seperti apa ya. Nah, itu memang nanti anak-anak perlu ketika masuk ke kelas 7, kelas 8, kelas 9 nanti. Kalau kelas 8, kelas 9 saya kira sudah, anak tahun kemarin sudah menggunakan, seharusnya sih masih ingat. Tapi kalau nggak pernah ikut, tahun kemarin nggak ikut ya akhirnya nggak lupa ya, seperti itu. Masalahnya kurikulumnya bagus, enggak memuat itu enggak Pak? Nggak ada sih. Oh. Kalau untuk bimbingan nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Kalau bimbingan, misalnya kelas 8, kelas 9 itu masuknya bimbingan TIK sih Pak. Jadi yang terkait dengan teknologi ya bisa dibimbing dari situ. Materi yang dibutuhkan ya. Materi yang dibutuhkan siswa nggak masalah, bisa menyesuaikan. Tanya satu lagi Pak Agus. Monggo. Tadi saya ketinggalan waktu ini mau share di chat itu. Berarti kan ini kalau Jamboard seperti ini kan berarti kita harus ngirim di chat. Yang paling mudah kan yang di chat ya Pak ya. Saya ketinggalan ini tadi, bisa diulang nggak Pak Agus? Kalau untuk Jamboard ini kayaknya otomatis nanti ketika di-copy masuk ke sini. Gitu. Ketika kita membuat, misalkan ini saya buat baru lagi. Iya. Nanti linknya akan muncul di sini. Oh gitu. Kalau buat ya langsung masuk nggih? Akan langsung masuk, iya. Oh iya, ini saya lihat chat saya loh, kok ada link saya ini di chat itu. Di chatting akan muncul, iya, akan muncul otomatis. Otomatis nggih. Berarti tinggal perintah masuk klik link itu ngoten nggih. Nggih. Nanti ketika kita membuka Jamboard otomatis nanti akan masuk ke ini, ke chat. Nanti kita sampaikan ke siswa, silakan lihat di chat ya untuk bisa bergabung di Jamboard. Tapi nanti aksesnya harus kita cek juga Ibu. Soalnya karena kalau misalkan yang di luar kementerian ya, di luar pakai akun itu nanti harus kita pilih semua yang punya link settingnya ya, untuk bisa ya. Kemudian aksesnya juga harus kita lihat untuk editor seperti itu. Barangkali ini Pak, yang kasus yang kayak tadi mungkin linknya itu link akun pribadi atau akun sekolah mungkin yang masih di luar akun, bisa nggak itu yang kelas itu sementara lah, kelas itu dibuka kan yang buat dari Pak Andi atau Pak siapa ya yang itu apa Pak? Nggak tahu saya. Pokoknya yang kelas itu loh yang mau buat supervisi, yang tadi kendala anak saya 6 orang itu diantaranya yang sudah komplain orang tuanya itu 4 orang, itu kan belum bisa join. Gimana kalau minta tolong settingnya dia dibuka meet yang kelas itu loh Pak, meet kelas A8 ini, biar semua mereka yang belum punya yang kesulitan, maksud saya yang kesulitan masuk ke Meet itu di setting semua akun ngonten Pak.
Oh, nggih. Minta tolong seperti itu barangkali untuk Ya, nanti saya coba Ibu. nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Usul. Kan usul saya juga nang. Oke, untuk Jamboard ini sudah cukup ya, Bapak Ibu? Sudah ya, sudah bisa ya. Cukup Pak, formnya Pak, form belum. Cukup. Iya, kita belum masuk ke ini ya. Google Oke, Form. kita tutup dulu classroom. Classroomnya belum. No. Baik, ini tadi untuk ikon-ikonnya. Ini tadi kontrol penyelenggara sudah. Kalau ikon ini kita sudah tahu ya. Ini untuk menonaktifkan speaker kita. Ini mikrofon kita. Ini kamera. Ini untuk raise hand kalau kita ada yang mau kita tanyakan. Kemudian ini untuk presentasi ya. Kalau posisinya sudah presentasi nanti tidak akan muncul hentikan presentasi. Ini tombol opsi lainnya. Ini sudah bisa ya untuk ubah tata letak biar semuanya tampil. Lihat ya. Bisa menggunakan ini. Ya. Jadi 48 nanti ini. Jadi 49 akan muncul semua terlihat di tampilan. Pak, bisa diatur enggak Pak? Diatur sesuai dengan kehendak kita, misalnya untuk memudahkan diurutkan tampilan gambarnya itu. Misalnya absen 1, nomor pojok 1, 2, 3, biar tampak semua, bisa enggak tuh? Kayaknya kalau pengaturan belum saya coba, kayaknya belum bisa yang gitu. Acak ya Pak? Acak iya kayaknya. Bagus. Ya. Itu kalau untuk tampilan video, saya kok punya pengalaman hanya video yang yang diputar dengan yang alat putarnya itu tertentu saja Pak. Iya, mengkodek itu istilahnya. Ya. Benar, memang kayak gitu Pak. Ya, kadang ada aplikasi yang hanya kodeknya itu sudah terinstall. Kalau sudah terinstall maka bisa dibuka di situ. Memang ada itu istilahnya apa kodek itu, kode untuk aplikasi ya. Ada itu memang harus diinstal. Pak Agus. Ya. Itu ketika saya menggunakan ini Google Meet, kok pernah saya mendengar suara saya sendiri mantul gitu loh. Jadi saya terdengar suaraku sendiri, tapi terus habis itu beberapa menit suaraku yang tadi balik lagi gitu loh. Itu kenapa ya? Itu mungkin HP kita, Bu. Anak jine, Bu. Itu udah pakai kok yang di laptop Pak Mas Paradis kok. Sudah Saya sudah mau dengar. Nanti beberapa menit suara yang tadi balik sehingga tuh bukan dengan suara saya yang berikutnya. Ya, itu bisa juga pengaturan suara mungkin. Perlu diruqyah Pak. Agus, tanya Mas Agus. Ya, monggo Ibu. Pak. Pak. Ya, Pak Budi. Agus. Tampilannya Bu Sismi. Tadi ya, kelihatan iya. Kan belajar video Pak Agus. Oh iya Ibu. Pak. Suaranya jelas, keras sekali Pak Agus. Tapi anak-anak tidak mendengar Pak Agus. Ya, tadi Pak, persoalannya tadi Pak, kodeknya Pak. Bisa itu, bisa juga di pengaturan ini. Dan di suara HP anak. Di layar video ada gambar kayak gini nih. Cuman mic-nya tidak bisa silangnya tidak bisa dihilangkan Pak Gus. Cara menghilangkannya gimana Pak Gus? Diambil Pak, buang. Mic yang di mana Bapak? Di Meet ini. Yang video Pak Gus. Yang di video. Di Meet aja. Kan di tengah-tengah sini ada Pak Gus ya. Yang di tengah-tengah. Yang ini. Bukan, ininya sudah semua sudah dibebaskan semua ininya Pak Gus. Tapi suaranya video saya dengar Pak Gus. Tapi anak-anak tidak mendengar Pak Gus. Ya. Pak Guru, ya ada suaranya kayak gitu Pak Gus. Praktek Pak di sini Pak, langsung Pak.
biar Yang- anak-anaknya cepat selesai Pak pelajarannya Pak mungkin Pak. Ya, HP-nya anak kali. HP-nya anak belum. Ya. di- Tadi saya tanya Bu Tiara, tanya Bu Maya ya. Cuman memang nggak bisa apa ya. Itu pakai YouTube atau pakai apa Pak? Biasanya memang ada pengaturan di situ untuk volumenya itu kadang nggak terdengar, harus di full. Udah bagus setelah saya pindah komputer lagi bisa, tapi di komputer itu nggak bisa. Lah itu cara mengatasinya gimana Pak Gus? Cara mengatasinya nanti dibongkar Pak. Empat mata Pak. Ya nanti bisa offline Pak nanti Pak. Antara laptop dan HP kayaknya lebih berpengaruh Pak Gus. Ya. Nanti bisa offline Pak itu kita bahas. Sempat sayanya pede karena suaranya keras ya Pak. Ternyata anak-anak dia dengar Pak Agus. Itu kemarin sih kalau pengalaman saya kalau pakai YouTube ternyata volumenya itu ada volume yang belum kita fullkan. Jadi misalkan tadi saya sampaikan ini bisa saja pengaruh ini speakernya itu belum full. Ya, di fullkan. Kemudian di YouTube volumenya di fullkan juga. Ya, itu nanti coba soalnya kemarin ada pengalaman seperti itu di komputer kita dengar tapi di siswa enggak. Ternyata setelah dicek di YouTube itu volumenya belum difulkan. Hanya fulkan nanti akan dengar. Siswa dengar. Tapi video yang ditayangkan siswa tidak dengar kayak gitu Agus. Masuk Pak. Iya. Ya, Bagus, nanti langsung pakai YouTube memang bisa bagus. Bisa. Itu biasa berarti YouTube-nya di setel dulu, kemudian kita baru buka presentasi. Jadi seperti ini kita buka YouTube, bagus, nanti kita pakai tab. Oke, saya close dulu ya ini ya. Ya. Saya pakai yang YouTube. Wah, gambarnya bagus sekali. Belum ya? Ngantuk ya Pak ya apa? Kira-kira kalau godak paling dulu, Pak. Lihatnya durung ya. Aksesnya lama ini Pak. Internetnya ya berarti ya. Iya. Aja khawatir Pak Gus ki lagi ditambahi kayak iki wong Telkom bagus. Pakainya IndiHome Mother Pak. Sekolah pakai Bisnet seragamnya Telkom kayak. Oh. Indehoy. Ya. Pakainya Bisnet loh dari sekolah kita apa di double apa ya? Akhirnya balik mana? Ini kerekelan gue nang dhuwur lab. Indehoy. Iya. Abu Sawakti. Pak Bu, ayo Pak Bu, berulah Pak Bu, biar pada ngantuk semua nih. Oke, saya coba share screen. Pakainya tab ya, untuk video itu lebih bagus pakai tab. Media player klasik biasanya Pak, kalau saya Pak. Kalau enggak di settingannya Pak. Saya enggak pernah bisa itu pakai yang video. Di HP bisa Pak. Bisa? Ya, nanti alhamdulillah, tapi kita bisa ubah ini. Kita ubah jadi ini. Seperti ini kedengaran suaranya Bapak Ibu? Enggak, Pak. Tidak mau lagi ini. Dengar. Ya nanti kalau ketemu tanya lagi. Iya. Iya. Seperti itu Ibu. Yuk, makasih. Ada lagi? Pak Agus, ini kan berarti kalau mau yang kemarin saya tanya juga untuk sharing itu kalau saat ini dengan menggunakan seperti ini slideshow seperti ini kan kalau PowerPoint-nya atau insert video tadi pakai add-on ini yang di atas ini ya? Iya, ini harus tambahkan add-on untuk slide. Iya. Nah untuk share screen biar ada interaksinya dari itu berarti harus dari drive bersama Pak Agus. Bisa linknya ini kita bagikan saja Ibu. Misalkan ini kita bagikan saja di sini.
Terdengar ya Bapak Ibu ya, ini ya alamat emailnya anak ya. Halo Bapak Ibu, kita bisa pakai tambahkan, kalau tidak ya. Jadi nanti kalau misalnya tidak terdengar, cek di sini, salin link. Kemudian nanti ini, tapi kita harus lihat ini aksesnya. Kalau siswa cek di sini, itu yang pertama. Bisa mengedit. Yang kedua, klik kementerian. Cek ini. Jadi kalau yang pakai drive belajar ya cuman untuk drive belajar gitu ya Pak Agus? Waduh, terputus, Pak. Sudah ya, emang sengaja saya putus. Oh, gitu. Biar jangan lama-lama. Bisa ya, Bapak Ibu. Ada juga sih pakainya. Lanjut malam. Sudah lowbat atau Pak ini? Ya, jadi nanti ada bisa juga di setelan, nanti dicek Bapak Ibu. Cetek ini ya, speakernya. Ini juga nanti dicek juga. Bagus. Ya. Kalau untuk model begini, siswa nggak bisa ngirim balik ya Pak? Nggak kayak apa? Jempot. Pakai Zoom itu kan ada pendelegasian gitu. Ngirim balik apa Pak? Berupa apa? Misalkan anak menampilkan film juga. Bisa. Yang punya akun saya pakainya apa berarti Pak? Bisa, pakai ini juga sama. Oh gitu. Jadi nanti kan di sini ada di kontrol penyelenggara, ini kan ada ini bagikan layarnya. Jadi kalau ini kita aktifkan, ya, semua orang bisa membagikan layarnya pada saat meeting kita. Ya, ini misalnya saya tutup, nggak kelihatan ya? Oh, bentar. Pak Agus belum bagi layar. Iya, betul Ibu. Maklum Ibu, udah lowbat kayaknya. Ini ya Bapak Ibu. Dicek di sini kontrol penyelenggara, diklik ya. Nah di sini kan ada izinkan siapa saja bagikan layar, jadi nanti siswa bisa berbagi layar ya. Kalau ini dimatikan baru nanti siswa tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita ingin siswa menampilkan hasil videonya ya untuk kita diskusikan, silakan misalkan kelompok 5 ya, anggota kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil videonya atau membagikan layar ya, bisa ya, selama kita aktifkan ini ya, jadi mereka bisa mengirimkan video ya atau menampilkan video, membagikan layar, seperti itu Pak Hidayat. Ya. Ada lagi? Tidak ada, cukup. Mencetnya di mana Pak? Mencetnya Pak yang ini, yang rapat itu. Yang ke kanan bawah. Pojok kanan bawah, oh yang segitiga. Kontrol penyelenggara, iya. Activities ya. Yang gembok gambarnya Pak. Hah? Gambarnya gembok. Tameng gembok. Ya. Tameng di dalamnya gembok. Ya. Saya ada Pak. Hah, nggak ada. Nggak ada bagus. Punya aku nggak ada, punya aku. Kanan bawah nggak ada. Nggak ada. Punya aku ada Pak. Sampai tekan wetok activities Pak. Karena saya sebagai penyelenggara Bapak. Oh. Ini kontrol penyelenggara berarti hanya penyelenggara. Wah tertipu ini prank. Prank siang hari. Mana dikonekti kanan kosong. Iya. Bagus. Ya gimana kita Ibu? Presentasi kita hanya bisa mempresentasikan satu layar ya Pak. Misalnya mau ganti presentasi yang kedua jenis file yang berbeda, kita harus keluar dulu, harus stop dulu ya. Ya, kalau kita tidak untuk pakai slide ya, misalnya seperti itu, kita buka beberapa slide, terus kita pakainya jendela Ibu, window. Iya, kita pakai jendela itu. Saya kan punya 2 file, tak buka di jendela itu. Iya. Saya presentasi yang satu. Selesai, mau ganti yang kedua. Ternyata di anak nggak muncul, harus nutup dulu saya. Iya. Ya, bisa langsung. pakainya jangan jendela, yang seluruh layar. Yang seluruh layar. Iya, seluruh layar. Jadi nanti kita pindah-pindahnya gampang. Misalnya diklik di ini kan seluruh layar. Klik di sini. Ya. Bagus. Tapi nanti kalau seluruh layar bagus, saya mau ngecek anak yang mau aktif, mau ngecek yang mau komen, mau lihat anak yang mau bicara siapa gitu. Nanti presentasi saya hilang, nggak kelihatan di anak.
maksud di fasilitas chat ini, Ibu? Halo? Terputus. Sorry. Ya. Ketika saya sedang presentasi, kemudian saya beralih ke chat, beralih ke daftar peserta, itu saya aktifkan ya. Yang mau gerak milih anak gitu, yang mau suruh jawab sapa. Nanti presentasi saya Iya, kan tertutup. Iya, kalau misalnya kita menggunakan seluruh layar, ini kalau seluruh layar otomatis apa yang kita buka itu yang terlihat. Apa yang tertampilkan di layar kita itu yang akan terlihat oleh mereka. Seperti itu, Ibu. Beda dengan kalau kita menggunakan ya, itu nanti hanya itu yang akan terlihat. Kalau sudah di jendela pun yang nomor 2 berarti yang kan ada jendela penuh, yang satu jendela yang bawahnya ya. Itu ketika saya gunakan mau pindah ke anak itu tadi, mau komen apa, yang ini hilang, saya harus stop dulu, ganti lagi, buka lagi gitu. Kayaknya seperti itu Pak Gus. Kalau saya malah kepinginnya begini, saya punya animasi nih, presentasi animasi dengan yang sudah ada jawabannya untuk ini, untuk mengecek jawaban. Kalau saya pakai full screen, maka ya satu layar itu muncul semua sehingga saya harus cari-cari ininya lagi, susah. Apa harus itu presentasikan kayak gitu kan, untuk animasi kan jalannya kan harus pakai seperti itu Pak Agus. Caranya kalau untuk animasi bagusnya pakai bagikan tab sih Bu. Di sini kalau misalnya kita tutup dulu ya. Kalau ini seperti ini kan nggak muncul ya dengan presentasi. Itu pakai bagian tab. Ya. Yang kalau ini di bagian tab itu nanti akan muncul di bawahnya keterangan terbaik untuk video dan animasi. Seperti itu Ibu. Tapi itu ya Pak, nggak tampil siapa yang ngomong tadi seperti Bu Eni tanyakan. Nanti siapa yang jawab itu saya harus cari siapa yang ngomong mikrofonnya aktif kayak gitu loh Pak. Yang aktif hilang presentasinya. Ada 2 laptop atau satunya HP gitu Pak Agus. Iya bisa seperti itu juga sih. Cuma ya kendalanya nanti itu suaranya eko gitu loh. Ada kadang-kadang gitu Pak Agus. Iya, memang seperti itu. Jadi kelemahannya ya Pak Agus. Mungkin ada yang punya pengalaman untuk mengatasi itu. Ya paling itu tadi pakainya dua alat Pak. Kalau saya pakai 2 alat, satunya pakai HP, satunya pakai PC. Iya, bisa disiasatin seperti itu. Ya, seperti itu. Nah ini kalau misalkan seperti itu kita pakainya yang jendela saja ini seperti ini bisa Ibu. Ini kalau mau biar melihat chat dan lain sebagainya, kita menggunakan jendela saja Ibu. Jendela, iya. Iya, ini saya bisa ini. Jadi saya bisa melihat siapa yang komentar di sini. Nggak pakai. Iya bisa Pak Agus. Cuma nanti nggak kelihatan semua. Kalau banyak orangnya. Terus siswanya nggak semuanya. Terus kalau mau pindah ke yang daftar pesertanya, mau saya aktifkan tarik ke bawah gitu ya, nyari nama anak. Ya nanti presentasinya ya jadi hilang, nggak kebaca di anak. Ini saya harus nampilkan 2 menit ini harusnya biar kelihatan. Kalau ini kebetulan tampilannya seperti ini. Iya, kalau ini itu kayak jendela ya. Jendela ini. Jadi saya bisa lihat siswa ya. Kalau misalkan bersuara ini Pak Budi ini speakernya aktif. Jadi nanti kita bisa lihat yang bertanya siapa di sini. Pak Hidayat aktif ini, Bu Hidayat aktif. Tidak semua Pak Agus, hanya sedikit yang kelihatan. Ya tinggal kita geserkan aja kursornya Bu. Yang bertanya siapa nanti kan kalau yang aktif, oh ini yang aktif berarti ini
Pak Budi ya, Pak Budi Raharjo ini aktif, berarti ngomong. Kalau posisi yang ngomong kan ada tanda bergerak-gerak itu yang warna biru itu kita tahu oh yang sedang ngomong siapa. Jadi nanti kita pakai fasilitas ini saja. Iya, tapi yang tidak terdaftar di situ berbicara, kita nggak tahu. Ini siapa yang berbicara yang itu yang biru-biru nggak ada sih ya di situ. Yang Karena aku full screen ya, Pak. Karena full screen ya. Memang resikonya itu ya bagus. Kalau kita buka slide full screen itu, berarti yang kelihatan hanya materi screen saja, kita tidak bisa melihat peserta kan. Memang seperti itu kayaknya Bu, di Zoom, di ini kayak gitu. Kalau pakai full screen loh. Makanya kalau pakai Windows bisa itu agak separuh lah paling tidak separuh. Kayak ini kayak seperti ini kan bagus pakai Windows kan separuh berarti. Pakai window ini ya jendela. Jadi ini akan kalau di slideshow nggak bisa bagus. Iya kalau slideshow nggak bisa. Kalau slideshow. Bentar, coba saya pakai slideshow. Biasanya ada saran Iya. Pakai Windows bukan pakai yang penuh kayak gitu. Biasanya ada kata-kata. Kalau slideshow enggak. Kalau pakai jendela bisa Bu Nur, cuman itu tadi nggak bisa lihat anak-anak secara penuh. Bisa disiasati dari ini peserta itu loh, people-nya itu peserta. Cuman kalau slideshow tetap nggak mau yang pakai jendela, tetap sak layar. Iya. Coba aja sih. Kan penuh berarti. Iya Pak Hidayat ya. Iya, seperti itu. Kalau pakai slideshow kayak gitu. Resikonya seperti itu. Ya kalau lah balik. Iya gitu. Nah itu. Memang kelemahannya kalau kita nggak full layar juga di HP anak tampilannya kecil. Iya. Iya, memang tampilannya kecil. Tapi masih terlihat lah. Ini tetap harus tampilan sak layar penuh. Kalau slideshow nggak bisa, enggak. Iya Bapak Ibu. Gitu. Mungkin ada trik lain yaitu cuma saya baru bisa menemuinya yaitu pakai dua alat itu. Bentar saya coba. Kali ada kunci lain. Slide. Agak lambat ini. Almost end. Iya. Hampir 4 menit lagi padahal kita classroom belum ya? Masuk classroom aja Pak. Masuk classroom aja ya. Yang penting ya. Ini nanti kita lanjut ke untuk pengembangan itu nanti. Iya, untuk pengembangan nanti ya. Kita offline saja nanti. Ya, bila perlu buka kelas privat, Pak. Oke, siap. Bentar, saya cek yang saya udah ngisi daftar jadi. Oke, untuk Google Classroom. Kelihatan ya Bapak Ibu ini ya. Oke ya. Oke. Di sini Pak. Yang penting pertama ini pakai tanda ini. Tanda ini kita gunakan untuk menampilkan kembali tugas atau perintah yang sudah pernah kita gunakan ya, baik di kelas yang lain ya. Bisa kita ambil dari kelas yang lain ya. Atau dari kelas mana ya. Jangan kita ambil, kita bisa menggunakan lagi ini untuk kita gunakan kembali. Jadi tidak perlu mengetik lagi ya. Yeah. Nanti tinggal kita edit sendiri saja
Nah, Itu tadi ini ya, nanti baru kita posting. Misalkan kita ubah tanggalnya, ya kita ubah tanggalnya ya. Ya, jadi seperti itu. Biasanya kan kita mengirimkan kelas A hari ini, ya. Nanti besok tugasnya sama, kita tinggal pakai gunakan lagi ya. Pakai tadi ini dari saja. mana? Tadi Ya. dari mana, Pak? Ini gunakan kembali postingan tanda Oh iya anak iya. panah bolak-balik itu. Kita klik di sini. Ya. Kita cari misalkan kemarin mengajar kelas 7A. Iya. Kita pindah aja kelas 7A ya. Kemudian kita lihat postingannya apa yang kemarin. Iya. Jangan ini ya. Setelah itu kita klik gunakan kembali. Oh. Ya. Jadi nggak usah ngetik-ngetik lagi. Ya enggak usah. Jadi sama dengan yang kemarin ya. Tinggal saja misalkan kalau misal di sini ada tanggalnya, ya diubah saja tanggal berapa, pukul berapanya diubah. Setelah itu nanti diposting. Iya. Ya. Jadi sama persis ya. Kalau seperti link ini ya berarti nanti linknya juga kita ubah. Hanya beberapa yang kita ubah. Jadi tidak perlu kita ngutik lagi dari awal ya. Misalkan ulangan ya, form ulangan ya kita tinggal dari sini juga bisa. Ya. Itu yang penting ini. Kemudian yang kedua tugas. Nah untuk tugas nanti misalnya kita buat tugas kuis. Nah di sini lampirannya bentar. Nah, kita pakai form. Kita saja ini. Kita pakai form. Nanti di sebelah sini. Aduh, bentar. Nah, nih. Kita ambil misalkan Dari drive. Waktunya udah habis nih ya. Ambil Hitungannya lembur ya, Pak? Iya. Apa ya? Misalkan ini ambil aja sembarang wis. Ini hanya untuk yang penting saja. Nah, di sini di sebelah kanan ada tulisan siswa dapat melihat file. Ini diklik. Nanti di sini ya, buat salinan untuk setiap siswa. Oh. Jadi nanti masing-masing siswa ketika mengirimkan itu per siswa nanti. Kita dapatnya per siswa. Nah, ini sebagai template saja nanti. Ya. Jadi buat salinan untuk siswa. Jadi nanti masing-masing siswa tinggal membuka file ini, klik, nanti mengisi ya. Siswa otomatis nanti kita akan mendapatkan 32 siswa ya lembar ini dengan masing-masing nama. Nanti minta aja silakan tulis namanya. Kalau enggak ya biasanya namanya akan otomatis muncul seperti itu. Ini yang penting ya. Jadi biar tidak satu siswa nanti download tidak perlu. Langsung saja kerjakan di situ. Iya. Ya, kalau ini siswa dapat melihat file, hanya melihat saja. Siswa dapat mengedit file, berarti semuanya mengeditnya bareng-bareng di situ. Kalau buat salinan berarti masing-masing siswa mendapat satu file tersendiri. Iya, seperti itu. Itu mungkin yang penting. Kalau yang ini saya kira sudah tahu membuat topik, ya nanti tinggal masukkan topiknya apa ya. Poinnya berapa untuk semua kelas. Kalau untuk semua kelas nanti klik di sini. Nanti pilih, tinggal diconteng saja. Kelasnya apa saja ya. Kalau semuanya ya semuanya dicontang semua ya. Seperti itu. Untuk rubrik nanti penambahan rubrik ya. Itu saja Bapak Ibu. Ada lagi untuk classroom yang kayaknya penting untuk dibahas? Karena menurut saya kayaknya itu. Sebenarnya banyak sih, tapi karena waktu. Ya waktunya Pak. Sambil jalan Pak. Waktunya iya, jadi nanti kita coba sebulan sekali wes. Iya. Nanti update. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya.
link ini tentang materinya, nanti ada uji kompetensi. Nanti uji kompetensinya kapan kira-kira Bapak Ibu? Mau dikirimkan linknya sekarang? Sebulan lagi, Pak. Jangan Ibu. Berapa, Pak? Soalnya untuk tugas saya itu Ibu, untuk pengimbasan, bukti saya sudah melakukan pengimbasan lagi. Jadi nanti kan buktinya adalah dengan peserta mengerjakan uji kompetensi. Entah Yang kayak nilainya kemarin. berapa. Yang kayak kemarin iya. Nah, Sama. aku begini 100, nek kasih link. Tapi ini kayaknya lebih mudah Ibu. Lebih mudah saya cek, lebih mudah, iya. Seperti itu, ya. Nah, minggu depan wis. Oke, bagaimana? 2 minggu, Pak. 2 minggu ya, Pak. Jangan. Jangan. Oh, hari ini juga langsung juga bisa kok, ya. Iya, begitu Bapak Ibu. Iya, Pak. Untuk hari ini kayaknya sudah melebihi waktu 3 menit, ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, bentar. Ini masih terus begini. Baik, sebelum saya akhiri, saya mau minta, ini ya, tinggal 21 yang bertahan. Ya. Tapi yang ada kameranya foto bersama. Ya, foto bersama. Untuk bukti saya melakukan pengimbasan. Daripada ngantuk. Iya, daripada ngantuk, bener Pak. Nanti diaktifkan dulu ya, Bapak Ibu. 41 biar tampil semua gimana? Kenapa? Biar tampil semua. Iya, bisa nanti. Bentar. Ya, Pak. Ini pakainya nanti layar penuh. Pakai layar penuh. Gimana, Pak? Layar penuh itu berarti di opsi lainnya yang titik 3. Ya. Kemudian nanti Full screen. Ubah tata letak, ya. Tata letaknya nanti pilih yang 49, kemudian yang di bawahnya klik layar penuh. Saya sudah layar penuh, saya sudah muncul semua. Ini yang belum Pak Edi, Pak Bambang, Pak Jam, Pak Rizkon, kemudian Bu Santi, Bapak Pulan, Kuning, dan Bu Deborah tidak ada. Ya sudah. Oke, saya screen dulu. Bentar Bapak Ibu, mohon bersabar. Ujian, cobaan, agak lambat ini. Sudah oke nih loh Pak, oke. Sayangnya lambat ini Bu, bilangnya cepetan. Sinyalnya lambat sekali. Oke. Tak oke dhewe Pak. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Enggak, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan selama 3 hari bermanfaat buat kita semua, terutama untuk dalam pembelajaran kita bisa lebih baik lagi, terutama dalam penggunaan fasilitas Google Workspace for Education. Nanti pada saat terima kasih Pak Agus. Mohon ada pendampingan, nanti silakan saja selama saya ada waktu, insya Allah saya dampingi. Dan saya kira juga untuk yang muda-muda ini juga bisa membantu semuanya. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sami-sami Bapak Ibu. Sugeng kondur semuanya. Ya, Tuhan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.